Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dia Helen Permatasari, NPM 191110166. Tugas ini untuk memenuhi aktivitas ujian akhir semester mata kuliah konseling individual dosen pengampu Bapak Suwendri SPD MPD Kons. Pada praktek konseling individu pada pagi hari ini saya menggunakan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior. Berikut adalah video dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Mbak Lydia. Silahkan duduk. Terima kasih Bu. Ya, Mbak Lydia gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah baik. Mbak Lydia ini akhir-akhir ini kesibukannya apa ya? Bekerja Bu, saya masih bekerja. Bekerja di daerah dekat-dekat sini. Iya dekat. Lalu ini Mbak Lydia kesini pakai apa ini? Saya naik motor Bu sendiri. Naik motor sendiri. Mbak Lydia kesini pasti ada yang ingin dibicarakan ya dengan Iya Ibu? betul Bu. Baik, nanti Mbak Lydia bisa membicarakan mengenai apa yang ingin dibicarakan oleh Mbak Lydia ya. Tapi sebelum itu Ibu mau bilang dulu, mau tanya dulu. Sebelumnya Mbak Lydia apakah sudah pernah melakukan konseling? Sudah Bu, terakhir itu kelas 1 SMA. Berarti sudah mengetahui ya konseling itu seperti apa? Iya, sedikit paham. Ya baik. Jadi konseling kali ini kita batasi waktu selama 30 menit ya. Baik Bu. Apakah Mbak Lydia setuju? Ya. Ya baik. Gimana Mbak? Apakah ada yang dibicarakan dengan Ibu? Tadi katanya Mbak Lydia ada yang dibicarakan. Iya, sebelumnya saya tuh akhir-akhir ini merasa kayak sering sedih, merasa bersalah gitu loh Bu. Karena 6 bulan yang lalu bapak saya tuh meninggal. Kalau boleh tahu meninggalnya kan apa ya Mbak? Meninggalnya itu waktu itu mengantarkan saya bekerja dan tertabrak truk gitu. Jadi saya tuh selalu ngerasa bersalah gitu loh Bu. Selalu ngerasa kalau ini tuh salah saya gitu. Kenapa saya minta antarin kerja? Berarti Mbak Lydia itu kalau pergi kerja itu pakai motor ya? Diantar ya enggak? Biasanya pakai motor, tapi waktu itu saya minta dianterin gitu. Berarti dari situ Mbak Lydia merasa bersalah karena ayah Mbak Lydia mengantar Mbak Lydia sehingga ayahnya Mbak Lydia itu meninggal ketabrak. Iya betul gitu Bu. ya. Lalu dari respon keluarga gimana ya Mbak? Saya sih kurang paham ya Bu, tapi kalau dari respon keluarga sih selalu nguatin saya gitu. Tapi saya tuh tetap ngerasa bersalah, ngerasa agak enak gitu. Ya Bu, tapi saya tuh ngerasa ini tuh salah saya gitu. Dan saya tuh sempat berpikir kalau mending saya tuh mati aja gitu buat menembus kesalahan saya. Gini, apabila Mbak Lydia berpikiran seperti itu, apakah akan mengubah semuanya? Ya mungkin tidak Bu, tapi saya juga bingung gitu loh harus bagaimana. Baik, jadi coba Mbak Lydia tenangkan dulu ya hatinya, dipikir-pikir dulu dampak yang akan, misal Mbak Lydia selalu berpikiran seperti itu, gimana Mbak Lydia ke depannya? Kan kita itu takdir itu kita nggak ada yang tahu Mbak. Mungkin emang ayahnya Mbak Lydia itu emang meninggal, emang sudah takdirnya seperti itu. Bukan berarti karena Mbak Lydia yang menyebabkan ayahnya Mbak Lydia itu meninggal. Jadi coba Mbak Lydia itu berpikir dulu gimana sih dampaknya, akibatnya bila Mbak Lydia itu berpikiran untuk meninggal saja, menembus kesalahan itu. Keluarga Mbak Lydia gimana? Coba Mbak Lydia pikirkan gimana perasaan orang tuanya. Mbak Lydia mungkin ibu ya yang masih ada. Iya, betul. Mungkin ibu, mungkin mbak atau adik, kakak di rumah itu seperti apa? Misal Mbak Lydia itu meninggal seperti itu. Lalu Mbak Lydia di sini yang ingin dicapai, yang ingin tujuannya itu mau seperti apa keinginannya Mbak Lydia? Saya tuh pengen tenang gitu loh Bu, pengen ngejalanin aktivitas saya tuh tenang ke depannya juga. Saya tuh kalau di rumah tuh kayak sedih terus gitu, kayak nggak kayak biasanya, nggak kayak dulu gitu. Kalau ibu saya sih mencoba nenangin saya gitu, tapi saya tuh bener-bener bingung, nggak bisa gitu. Saya juga takut ke depannya gitu.
Ah, baik. Sebelumnya apakah Mbak Lydia sudah melakukan berbagai cara mungkin untuk menghilangkan itu semua, mungkin dengan menghibur diri, keluar keluar dari rumah, apakah sudah dilakukan? Sudah Bu, saya juga biasanya tuh keluar bareng teman gitu, biar gimana caranya tuh lupa sama masalah-masalah. Baik, berarti bagus Mbak Lydia di sini sudah ada keinginan ya, sudah ada itikat untuk mengubah dirinya gitu. Ya dari itu juga Mbak Lydia sudah melihat kan, misal Mbak Lydia di rumah murung, orang tua pun itu ikut merasa sedih melihat Mbak Lydia murung di kamar, nggak mau keluar. Lah Mbak Lydia coba pikirkan lagi, apabila pikiran itu masih ada di pikiran Mbak Lydia untuk menembus kesalahannya, gimana perasaan ibu Anda ketika melihat anaknya seperti itu terus? Baik Bu. Nah, mari kita pikirkan terlebih dahulu ya Mbak, apakah pemikiran Mbak Lydia untuk meninggal, untuk bisa menembus kesalahan Mbak Lydia itu apakah keputusan yang tepat? Saya juga bingung sih Bu, saya tuh kadang ngerasa pengen bunuh diri aja gitu loh Bu, bingung banget. Saya tuh ngerasa akar masalah itu tuh dari saya gitu, jadi bingung. Baik, tadi kan Mbak Lydia juga sudah bercerita ya bahwa orang tuanya ibu dari Mbak Lydia juga bisa menguatkan Mbak Lydia. Nah, kita coba dipikirkan lebih dahulu Mbak, dari itu juga ibunya Mbak Lydia aja bisa kuat seperti itu ketika ditinggalkan oleh ayahnya Mbak Lydia. Masa Mbak Lydia nggak bisa sekuat orang tuanya Mbak Lydia, sekuat ibunya Mbak Lydia? Padahal di sini kan kita juga memang merasa kehilangan itu emang kita semua juga merasakan kehilangan. Mbak, siapa sih yang nggak merasa kehilangan ketika ditinggalkan oleh orang tercinta dari kita? Lalu Mbak Lydia juga bisa Mbak Lydia bunuh diri meninggal. Gimana coba perasaan dari Mbak Lydia? Mesti merasa sangat terpukul kan, sudah kehilangan dari suami, nanti anaknya juga ikut pergi, mesti orang ibu dari Mbak Lydia juga merasa sangat sedih dan sangat terpuruk. Ayahnya Mbak Lydia mungkin di sana juga merasa sedih karena anaknya yang cantik seperti ini, yang sudah dirawat sebaik mungkin oleh ayahnya Mbak Lydia, tapi malah Mbak Lydia bunuh diri karena merasa bersalah kepada ayahnya Mbak Lydia. Jadi mari kita sama-sama nguatin diri ya Mbak gitu. Orang tuanya Mbak Lydia aja, yang ibunya aja udah rela, udah ikhlas, malah bisa menguatin Mbak Lydia. Jadi Mbak Lydia juga harus bisa sekuat itu seperti ibunya Mbak Lydia. Jadi dari sini Mbak Lydia sudah tahu kan bahwa pemikiran yang sudah Mbak Lydia pikirkan itu pikiran yang salah. Iya Bu, sepertinya saya memang yang berpikirnya terlalu pendek. Baik, jadi Mbak Lydia untuk kedepannya mungkin jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengambil keputusan, apalagi di saat Mbak Lydia sedang merasa sedih, hatinya itu masih bingung harus gimana. Nah, di saat seperti itu pun Mbak Lydia jangan coba-coba untuk mengambil keputusan, karena keputusan di saat kita sedih itu pasti enggak rasional gitu. Pemikiran kita masih lah baru sedih, dia yang ada di pikiran kita itu hanya yang sedih-sedih juga, yang enggak rasional lah seperti itu. Jadi untuk lain kali mungkin Mbak Lydia lebih memikirkan dulu ya, dampaknya itu apa sih dari saya berpikiran seperti ini, hal yang saya lakukan seperti ini tuh dampaknya seperti apa. Coba dipikir-pikir lebih dahulu, jangan terlalu cepat mengambil keputusan yang ada seperti itu. Baik Bu, mungkin memang saya berpikir seperti ini tuh salah sekali, tapi di sisi lain juga saya tuh bingung dan selalu merasa salah gitu loh Bu. Dan ya saya juga kasihan gitu terhadap ibu saya ketika saya berpikir seperti ini. Nanti kalau saya nggak ada, terus keluarga saya mau gimana? Ya bagus sekali ya Mbak, sekarang Mbak Lydia sudah bisa memikirkan itu untuk kedepannya, sudah bisa memikirkan orang lain juga, karena kita juga makhluk sosial ya Mbak. Kita nggak bisa egois terhadap diri kita sendiri, kita nggak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Kita hidup itu dikelilingi oleh orang banyak, dikelilingi oleh orang-orang yang juga mungkin menyayangi kita,
contohnya keluarga. Jadi di sini Mbak Lydia sudah bagus sekali karena sudah ada pemikiran untuk memikirkan gimana sih dampaknya apabila saya seperti itu. Mungkin keluarganya Mbak Lydia jadi gimana ya setelah ditinggalkan oleh orang tercinta. Siapa sih Mbak yang emang ditinggalkan orang tercinta itu gak sedih? Kita semua pasti sedih, apalagi meninggalnya itu karena mendadak gitu ya, mendadak. Dan juga ayahnya Mbak Lydia kan kepala keluarga, jadi emang keluarga di rumah itu juga mesti merasa shock, itu mesti emang ada. Jadi di sini Mbak Lydia sudah bagus sih, sudah memikirkan gimana dampak dari orang tuanya Mbak Lydia setelah misal Mbak Lydia itu merasa kalau saya harus bunuh diri, saya merasa ini kesalahan saya, dan itu tuh orang tua sendiri, keluarga pun melihatnya itu juga ikut merasa sedih Mbak. Mungkin di depannya Mbak Lydia, orang tuanya Mbak Lydia merasa, ibunya Mbak Lydia merasa tegar gitu, tapi dalam diam itu mesti ibunya Mbak Lydia itu merasa sedih ya, anak saya jadi seperti ini. Jadi untuk kedepannya Mbak Lydia juga bisa memikirkan orang lain juga ya, bisa memikirkan gimana sih orang lain misal saya seperti ini, seperti itu ya Mbak. Iya betul sekali Bu. Dan tapi saya tuh kayak gak bisa fokus gitu loh Bu, antara kerja, kayak di tempat kerja tuh serasa masih di rumah terus gitu, masih memikirkan masalah-masalah di rumah gitu. Baik, itu wajar sih Mbak, karena kita pun juga nggak bisa yang langsung melupakan 100%. Ya, betul. Kita apa-apa juga masih butuh proses gitu ya, proses untuk kita melupakan seseorang. Kita bisa lebih mungkin satu persatu lah. Mungkin di sini Mbak Lydia kan sudah ada niatan, sudah bisa pergi kerja gitu ya. Nah itu sudah ada perubahan yang bagus, karena Mbak Lydia di sini sudah ada perubahan untuk saya, ada keinginan untuk merubah diri saya seperti itu. Jadi mungkin perasaan-perasaan itu tuh masih wajar Mbak, karena emang baru sebentar ya ditinggal oleh orang tuanya Mbak Lydia. Di sisi lain juga Mbak Lydia kan tadi sudah ada perubahan ya, untuk sudah bisa pergi bekerja, sudah ada pemikiran-pemikiran. Mbak Lydia juga di sini jangan lupa terus mendoakan ayahnya gitu ya, dan berusaha ikhlas gitu. Orang tuanya Mbak Lydia itu, ibunya Mbak Lydia aja nggak pernah kan selama ini menyalahkan Mbak Lydia atas pemikiran-pemikiran Mbak Lydia itu. Nah dari sini Mbak Lydia mungkin lebih bisa belajar untuk ikhlas dan berpikiran ibu saya aja bisa sekuat ini, setegar ini, kehilangan cinta apa ya namanya itu, cinta sejatinya gitu. Masa saya nggak bisa? Dan dari situ mungkin nanti Mbak Lydia bisa saya berharap Mbak Lydia bisa berubah lah seiring berjalannya waktu. Mbak Lydia bisa kembali normal seperti biasanya, seperti itu ya Mbak. Ya Bu, sepertinya memang saya tuh harus berusaha untuk lebih baik. Terus saya juga sadar banget apa yang saya kemarin anggap benar ternyata salah besar. Saya juga harus memikirkan keluarga, terus adik-adik saya juga gitu Bu. Iya baik. Mungkin orang tuanya Mbak Lydia di sini juga, mungkin ibu ya Mbak yang di sini menginginkan yang terbaik buat Mbak Lydia. Mesti nggak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu sedih, mesti menginginkan anaknya itu yang bahagia gitu. Dan Mbak Lydia mungkin juga di sini harus merasa lebih bersyukur karena Mbak Lydia di sini kehilangan ayah, tapi Mbak Lydia masih ada ibu, masih ada mungkin nenek, adik, kakak yang masih bisa mensupport Mbak Lydia. Padahal itu Mbak, di luar sana masih ada banyak sekali anak-anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya dua-duanya, dan mereka itu kehidupannya nggak sebaik Mbak Lydia di sini. Iya Bu, saya pastinya tuh merasa bersyukur sekali ya, masih walaupun saya kehilangan bapak saya, tapi saya masih mempunyai ibu yang kuat banget, terus ada adik-adik juga yang selalu nge-support saya gitu Bu. Iya, Mbak Lydia di sini, alhamdulillah ya Mbak, di sini Mbak Lydia sudah memiliki pemikiran yang sangat bijaksana, yang saya
bangga banget Mbak Lydia Iya. sudah bisa berpikiran seperti itu. Ya, pemikiran-pemikiran ini mari kita kembangkan terus ya Mbak, supaya Mbak Lydia juga kehidupannya itu bisa normal lagi, Iya, bisa tuh. lebih bahagia gitu. Syukurlah misal di sini Mbak Lydia sudah memiliki perubahan-perubahan seperti itu. Baik, setelah kita juga berbicara tadi, gimana sih perasaan Mbak Lydia sekarang? Perasaannya gimana setelah berbicara dengan Ibu? Saya merasa lebih lega gitu loh Bu, dan merasa lebih tenang gitu, kayak ada solusi gitu Bu. Jadi setelah kita melakukan konseling pada pagi hari ini, rencana Mbak Lydia untuk selanjutnya seperti apa? Mungkin saya akan lebih fokus dalam bekerja, terus kan masih ada adik-adik saya ya Bu. Baik, mungkin setelah kita berbicara tadi, Mbak Lydia di sini sudah ada sedikit pemikiran-pemikiran yang lebih terbuka gitu ya Mbak, nggak sesempit yang tadi waktu kita awal-awal berbincang. Pasti setelah ini Mbak Lydia memiliki rencana selanjutnya ya? Pastinya saya akan terus mencari kesibukan Bu, kan saya masih bekerja, pastinya akan fokus dalam bekerja. Lalu saya juga mempunyai adik-adik yang harus saya sekolahin, jadi lebih fokus untuk membimbing mereka. Baik, jadi di sini Mbak Lydia sudah ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya Mbak. Jadi mungkin perasaan Mbak Lydia setelah kita melakukan konseling di sini, Mbak Lydia lebih agak fresh gitu ya? Iya, lebih tenang gitu Bu. Lalu setelah kita konseling juga, apakah Mbak Lydia memiliki pandangan hidup gimana sih selanjutnya saya gitu? Baik Mbak Lydia, mungkin dari ini semua Mbak Lydia sudah memiliki pandangan hidup ke depannya ya. Kalau boleh tahu gimana rencana Mbak Lydia untuk ke depannya, mungkin tindak lanjut setelah kita berbicara di sini? Pastinya saya akan berpikir lebih jauh gitu loh Bu, kalau ingin melakukan sesuatu, terus pola pikir saya tuh emang harus dirubah gitu loh, terus lebih semangat buat ngejar karir gitu, lebih apa ya, lebih semangat buat hidup tuh ya, menjalani hidup gitu, untuk apa ya, menjalani aktivitas-aktivitas berikutnya ya. Baik sekali, di sini Mbak Lydia sudah memiliki pandangan untuk kehidupan Iya, selanjutnya, Bu. untuk mungkin hari-hari setelah ini ya. Iya. Mungkin besok Mbak Lydia sudah memiliki pandangan seperti apa. Baik, di sini Ibu dapat menyimpulkan ya Mbak, bahwa Mbak Lydia mungkin tadi itu merasa sedih gitu, merasa bersalah karena kepergian dari ayahnya Mbak Lydia yang meninggal karena menjemput Mbak Lydia bekerja, yang tertabrak truk gitu ya Mbak. Ya, dan Mbak Lydia merasa itu adalah kesalahan Mbak Lydia. Andai kan Mbak Lydia itu nggak menyuruh ayahnya untuk menjemput Mbak Lydia, mungkin kejadian itu nggak mungkin terjadi. Iya Mbak, gimana ya, kita di kehidupan pun kita itu nggak tahu ya seperti apa, karena takdir orang itu berbeda-beda. Mungkin emang takdir dari ayahnya Mbak Lydia itu meninggalnya karena batuk seperti itu. Sudah takdir. Iya, dan tadi juga Mbak Lydia sudah merasa sedih banget, merasa sedih banget karena rasa-rasa perasaan-perasaan yang bersalah yang sering muncul juga, sampai Mbak Lydia nggak bisa keluar dari rumah, mengurung diri di kamar. Tapi orang tuanya Mbak Lydia, ibunya Mbak Lydia itu di sini masih bisa menguatkan Mbak Lydia. Jadi Mbak Lydia tadi secara sedikit demi sedikit sudah bisa mulai terbuka pemikirannya. Ibunya dari Mbak Lydia aja sudah bisa ikhlas, sudah bisa menguatkan Mbak Lydia setelah kepergian dari suaminya. Padahal kalau suaminya itu berarti cinta terakhirnya gitu ya Mbak, cinta sejatinya dari ibunya Mbak Lydia saja bisa merelakan itu dan malah menguatkan Mbak Lydia. Jadi Mbak Lydia juga di sini harus bisa lebih kuat lagi, harus bisa memikirkan keluarganya Mbak Lydia itu seperti apa, karena keluarga pun Mbak itu juga pasti merasakan hal yang dirasakan oleh Mbak Lydia juga. Tapi mungkin mereka memang enggak separah yang dirasakan oleh Mbak Lydia, karena kan Mbak Lydia yang mungkin melihat kejadiannya yang ada rasa trauma gitu karena menjemput Mbak Lydia juga. Mungkin
ya emang semua orang tuh pasti keluarganya Mbak Lydia juga merasa bersalah gitu. Apalagi kita kan perempuan ya Mbak. Katanya kan kalau perempuan itu cinta pertamanya adalah ayah. Jadi ya nggak salah juga misal Mbak Lydia itu merasa seperti itu, tapi cuma cara berpikirnya aja yang perlu diubah seperti itu. Jadi di sini Mbak Lydia tadi sudah bisa mencoba untuk ikhlas ya Mbak, karena orang tua aja, orang ibunya dari Mbak Lydia aja bisa ikhlas gitu, dan Mbak Lydia di sini juga harus tetap kuat karena di sini Mbak Lydia itu masih ada ibunya Mbak Lydia juga yang mungkin nanti ya menghibur adik-adiknya Mbak Lydia. Kalau nggak Mbak Lydia siapa lagi gitu kan. Kalau adik kan tumpuannya emang ke kakak biasanya seperti itu. Dan Mbak Lydia mungkin di sini tadi juga sudah bilang bahwa lebih mungkin banyak bersyukur gitu ya, karena di luar sana tuh masih banyak orang-orang yang lebih kondisinya tuh lebih parah dari Mbak Lydia, dari kita gitu. Mungkin ada yang yatim piatu, mereka nggak punya siapa-siapa, yang hidupnya mungkin di jalanan gitu. Jadi kita sendiri harus bisa lebih bersyukur lah, karena hidup kita sudah lebih dari berkecukupan gitu ya. Kita punya rumah, kita masih punya anggota keluarga, dan kita juga mungkin nggak boleh berpikiran terlalu seperti itu ya Mbak, sampai menyalahkan diri sendiri gitu. Kita juga harus memikirkan ibu dan orang tua kita. Dan Mbak Lydia tadi juga sudah ada pandangan untuk selanjutnya gitu ya. Oh sudah hebat banget Mbak di sini, karena Mbak Lydia sudah ada pandangan-pandangan dan rencana selanjutnya yang ingin dicapai oleh Mbak Lydia setelah kita melakukan konseling pada pagi hari ini gitu. Mungkin itu sih Mbak. Nanti misal Mbak Lydia ada hal-hal yang ingin dibicarakan ke Ibu, silakan bisa langsung menghubungi saya. Mbak Lydia juga kan tetangga saya, jadi sudah tahu lah saya siapa. Jadi Mbak Lydia bisa langsung ke sini saja seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya, dan konseling pada pagi ini sangat bermanfaat sekali untuk saya. Saya terima kasih banyak. Ya Mbak, saya juga sangat bangga lah bisa kita bisa bersama-sama menyelesaikan masalahnya Mbak Lydia gitu. Mungkin ini kita akan melakukan konseling lanjutan ya Mbak. Mbak Lydia mau kapan? Untuk hari Minggu bisa. Mungkin berarti minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama. Baik Bu. Baik, nanti Mbak Lydia bisa langsung ke sini menghubungi saya. Kalau nggak gitu Mbak Lydia bisa chat dulu atau telepon dulu monggo. Kalau mau langsung ke sini juga nggak apa-apa. Tapi takutnya nanti misal nggak hubungi saya dulu, saya nggak di rumah, nanti saya hubungi. Iya, kasihan Mbak Lydia itu. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau berkunjung ke sini, sudah mempercayai saya untuk Mbak Lydia bercerita. Semoga Mbak Lydia kedepannya bisa semangat terus, bisa ikhlas atas kepergian ayahnya, dan Mbak Lydia bisa menjalankan kehidupan selanjutnya normal seperti biasa. Baik Bu. Kalau gitu saya mau pamit ya Bu, karena ada keperluan lain. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak. Sekian video praktek konseling individual dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.